Dan misinya bukanlah ciptaan manusia. Ia berakar di dalam Allah. Donald McGavran. Anda mungkin tidak pernah memikirkan hal ini, tetapi setiap hari kita memecahkan masalah-masalah fisika yang kompleks dalam hidup. Sebagai contoh, bila Anda bermain tenis, Anda harus mengukur kecepatan dan sudut bola yang sedang meluncur ke arah Anda. Dalam hitungan detik, Anda harus menyesuaikan kemiringan raket Anda dan memperhitungkan berapa kecepatan dan kekuatan yang digunakan untuk mengembalikan bola dan menjaganya agar tetap berada di dalam batasan. Sementara Anda memikirkan hal tersebut, Anda juga harus mengukur daftar panjang mengenai variabel, seperti kecepatan dan arah angin dan waktu yang diperlukan untuk mengembalikan bola tersebut sebelum ia terpental 2 kali di sisi net Anda. Seluruh proses itu meliputi pemecahan masalah yang cukup sulit, tetapi Anda melakukannya hanya dalam hitungan detik. Kebanyakan kita tidak dapat menyelesaikan masalah-masalah fisika semacam itu di atas kertas. Bila kita mencoba menghitung angka-angka pada seluruh variabel yang diciptakan sementara kita bermain tenis, hampir mustahil kita dapat menghitungnya. Bahkan dengan bantuan komputer yang sangat canggih sekalipun, sangat sedikit orang yang tahu bagaimana memulai perhitungan tersebut. Akan makin sedikit orang yang dapat menemukan jawaban yang tepat. Apapun yang kita lakukan akan selalu lebih mudah untuk mengetahui bagaimana sesuatu bekerja. Pikirkan segala sesuatu dari memasak sampai membangun. Banyak nenek yang sangat ahli memasak, tetapi hampir semuanya merasa kesulitan untuk menjelaskan mengapa masakan mereka begitu nikmat. Bila mereka memberi Anda resep rahasia mereka, hidangan itu jarang bisa selezat itu bila Anda yang memasaknya. Hal yang sama terjadi ketika membuat bangunan. Banyak orang mengerti bagaimana meletakkan batu bata, membingkai dinding, atau mengatur jalur listrik. Tetapi hanya sedikit orang yang mengetahui bagaimana merangkainya bersama untuk menciptakan sebuah bangunan yang indah. Itu sebabnya mengapa seorang arsitek dibayar lebih mahal daripada seorang tukang menata batu bata. Seorang arsitek memiliki pengetahuan yang lebih luas dan mengerti tentang mengapa. Demikian juga lebih mudah mengetahui bagaimana membangun sebuah gereja daripada mengetahui mengapa sebuah gereja bertumbuh. Tanyakan kepada seorang awam di sebuah gereja yang sedang bertumbuh mengapa gereja mereka berkembang, dan Anda akan mendapatkan beberapa gambaran mengenai bagaimananya. Jawaban yang umum meliputi, kami berdoa lebih banyak. Orang-orang kami adalah pekerja keras. Gembala kami adalah seorang komunikator yang hebat. Para gembala biasanya tidak lebih baik dalam menjawab pertanyaan yang sama. Mereka menunjuk kepada gembala kaum muda yang baru, yang lain kepada tambahan kebaktian ibadah yang kedua, yang lain kepada usaha merelokasi tempat ibadah. Setiap program atau orang yang disebutkan tentunya pas untuk dimasukkan dalam aspek-aspek yang mendukung pertumbuhan. Tetapi tidak satupun responden yang menyelidiki isu yang lebih mendalam tentang mengapa sebuah gereja bertumbuh. Seorang gembala atau orang awam yang tahu bagaimana memulai sebuah pelayanan kelompok kecil, memimpin kebaktian, atau mengajar memiliki peranan penting. Tetapi seperti seorang arsitek, adalah orang yang tahu mengapa semuanya itu bekerja bersama untuk menciptakan pertumbuhan memiliki pengetahuan yang berharga. Faktor buaya. Dalam praktiknya, orang-orang lebih peduli mengenai bagaimana daripada mengapa. Seminar-seminar, lokakarya, dan kelas-kelas setiap tahun menawarkan untuk melatih orang-orang mengenai bagaimana untuk melakukan pelayanan. Mereka memakai tema-tema seperti bagaimana menerima para pendatang baru ke dalam gereja Anda, bagaimana menarik dan menyambut tamu, bagaimana memobilisasi kaum awam, bagaimana membuat khotbah Anda jelas, memimpin dan mengelola gereja Anda, menjangkau generasi baby boomers, mengembangkan tim yang memotivasi diri sendiri. Setiap seminar yang ada di atas lebih terfokus pada bagaimana melakukan sebuah pelayanan daripada adanya pelayanan itu sendiri. Pada bagaimana daripada mengapa. Keinginan orang-orang dalam mempelajari tentang bagaimana dalam pelayanan didorong oleh tekanan-tekanan hidup. Sebuah tanda yang terkenal yang ada di dalam ruangan untuk minum kopi dalam banyak perusahaan menyatakannya dengan baik. Sulit untuk mengingat bahwa tujuan Anda adalah untuk mengeringkan rawa ketika Anda sedang digigit buaya. Bagi orang-orang yang terlibat dalam pelayanan sehari-hari, buaya itu sedang menggigit, dan mereka ingin memberikan jawaban mengenai bagaimana melakukan sebuah pelayanan lebih efektif. Bukannya karena mengapa itu tidak penting, tetapi bukanlah sesuatu yang mendesak. Beberapa tahun yang lalu, seorang teman saya memimpin sebuah seminar nasional dengan tema bagaimana menjangkau generasi baby boomers.
Kehadiran mencapai ratusan orang karena orang-orang ingin belajar bagaimana menjangkau generasi Amerika Utara yang besar. Beberapa tahun kemudian, teman saya kembali menawarkan sebuah seminar nasional dengan tema faktor-faktor spiritual dari pertumbuhan gereja. Dan sangat sedikit orang yang merespons sehingga seminar itu ditunda. Alasannya, orang-orang menganggap mereka mengetahui dan mengerti tentang mengapa faktor-faktor spiritual, tetapi kebutuhan yang mendesak adalah belajar bagaimana menjangkau generasi tertentu, faktor buaya. Seringkali memang benar bahwa orang-orang yang mengatakan bahwa pertumbuhan gereja itu tidak berhasil telah mencoba beberapa cara mengenai bagaimana tanpa memberikan perhatian serius terhadap faktor mengapanya. Saya menyebutnya sebagai sindrom seminar. Sindrom seminar terwujud ketika pimpinan-pimpinan gereja menghadiri sebuah konferensi yang disponsori oleh gereja yang terkenal. Mereka mendapat gambaran secara luas tentang bagaimana gereja dapat berkembang, dan kemudian kembali ke gereja mereka sendiri untuk menerapkan ide-ide baru tersebut ke dalam praktik. Ketika mereka berusaha untuk menerapkan metode baru tersebut di dalam gereja mereka, ternyata lebih sering terjadi kegagalan. Kemudian mereka berkata, pertumbuhan gereja nggak berhasil. Masalahnya adalah mereka tidak menerapkan prinsip-prinsip pertumbuhan gereja atau faktor mengapa, tetapi memfokuskan pada sebuah pendekatan tertentu, faktor bagaimana. Mengerti dan menggunakan metode-metode itu baik, tetapi bila pemakainya tidak memahami hal yang utama mengenai faktor mengapa di balik pemakaian metode tersebut, mereka berada dalam bahaya kegagalan. Gereja yang setia menjadi efektif bukan hanya disebabkan karena mereka melakukan hal-hal yang benar atau bagaimana, tetapi mereka mengerti mengenai hal-hal yang benar tersebut harus dilakukan. Sayangnya, apa yang kita tangkap dalam seminar, lokakarya, atau konferensi biasanya hanya mengenai faktor bagaimana, bukan faktor mengapa. Seorang ahli pertumbuhan gereja yang terkemuka, Elmer Towns, senang mengatakan, metode banyak, tetapi prinsip-prinsip hanya sedikit. Metode tidak pernah habis, tetapi prinsip-prinsip yang selalu bekerja. Pertumbuhan Gereja Alkitabiah adalah buku mengenai mengapa daripada mengenai bagaimana. Ini berarti saya akan memusatkan pada prinsip-prinsip pertumbuhan gereja dan dasar-dasar Alkitabiahnya lebih daripada metodologi, teknik-teknik, atau strategi-strategi, karena metodologi, teknik-teknik, dan strategi-strategi berasal dari budaya dan itu memiliki rentang waktu yang terbatas. Contohnya, pada pertengahan tahun 70-an, cukup populer bagi sebuah gereja untuk memiliki sebuah bis untuk pelayanan. Beberapa gereja yang besar pada zaman itu menemukan bahwa orang-orang sangat senang untuk dijemput dan dipulangkan ke rumah mereka masing-masing dengan bis tersebut. Ketika hal ini tersebar bahwa metode baru ini sangat menolong untuk memenangkan petobat-petobat baru bagi Kristus, maka banyak gereja yang membeli bis dan mulai mengantar jemput orang ke gereja. Saat ini hanya sedikit sekali gereja yang menggunakan bis untuk melayani penjangkauan jiwa. Hal ini bukan disebabkan karena prinsip untuk mendapatkan dan menjangkau jiwa-jiwa baru bagi Kristus telah berubah. Bagi kebanyakan gereja, metodenya yang telah berubah. Bila sebuah gereja mengalami pertumbuhan karena suatu pendekatan tertentu dalam pelayanan, pertumbuhannya terbatas sejalan dengan batas waktu metode tersebut. Meskipun demikian, bila sebuah gereja dibangun atas prinsip-prinsip yang tidak berubah, maka potensi pertumbuhannya akan terus berjalan. Bila Anda mengambil buku ini untuk mencari strategi, metodologi, atau teknik-teknik pertumbuhan gereja yang terakhir, maka Anda tidak akan mendapatkannya. Tetapi janganlah menyesal. Bila Anda sungguh-sungguh membaca pasal demi pasal dari buku ini, Anda akan melihat prinsip-prinsip pemberi kehidupan yang ada di balik metode-metode. Yang lebih baik lagi, Anda akan dapat merancang pendekatan-pendekatan Anda sendiri yang unik dan yang cocok dengan kebutuhan gereja Anda. Allah, Sang Pemberi Kehidupan. Pertanyaan inti bukanlah bagaimana gereja bertumbuh, tetapi lebih ke arah mengapa gereja harus bertumbuh. Jawaban terhadap pertanyaan pertama bervariasi yang akan saya bicarakan belakangan. Jawaban terhadap pertanyaan kedua terletak pada natur dari Allah. Allah adalah Allah yang memberi hidup dan adalah menjadi sifatnya untuk memberikan kehidupan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Kalimat yang paling pertama dalam Alkitab mengenai Allah adalah, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, Kejadian 1 ayat 1.
Alkitab mulai dengan sebuah pernyataan bahwa ada sebuah permulaan dari dunia dan bahwa Allah sudah ada sebelumnya. Dalam semua kekekalan, Allah adalah kehidupan, dan Ia adalah satu-satunya yang dapat memberi kehidupan kepada yang lain. Sifat Allah yang memberi hidup diwujudkan dalam tindakan penciptaan. Pertama, Allah menciptakan lingkungan untuk menopang kehidupan dengan menciptakan langit, bumi, terang, dan air yang dibutuhkan untuk kehidupan dari ciptaannya, ayat 2-10. Ketika lingkungannya yang sesuai sudah diciptakan, Allah menciptakan kehidupan bagi taman, tanaman, binatang-binatang yang hidup di air, dan binatang-binatang yang hidup di darat. Ayat 11-25. Puncak prestasi dari karya Allah terjadi pada hari ke-6. Pasal 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Allah membentuk manusia secara pribadi. Pada hari-hari sebelumnya Allah hanya mengatakan, jadilah. Dan itu terjadilah. Memberi kehidupan kepada manusia lebih bersifat intim dan melibatkan sentuhan Allah secara pribadi. Bayangkan bagaimana seorang pembuat pot yang dengan hati-hati membentuk tanah liat dengan sentuhan pribadinya. Lihat Yeremia 18 ayat 2-6. Allah memberikan kepedulian yang sangat besar dengan membentuk manusia sebagaimana adanya dengan tangannya sendiri. Alasan mengapa Allah memberikan kepedulian yang besar dalam membentuk manusia adalah karena Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kejadian 1 ayat 27. Manusia pada awalnya rendah dan bermartabat, dibentuk dari debu tanah menurut gambar Allah dengan sentuhan pribadinya. Keterlibatan Allah secara pribadi di dalam membentuk manusia semakin intim dengan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. 2 ayat 7. Allah membentuk tubuh manusia, tetapi ia tetap mati sampai Allah menghidupkannya dengan nafasnya sendiri. Kehidupan datang hanya dari kehidupan, dan Allah sang pemberi kehidupan adalah satu-satunya makhluk yang ada dari dirinya sendiri. Maka dari itu, Allah sanggup memberikan kehidupan kepada manusia. Raja Daud menyatakan kekaguman dan keheranannya ketika ia berpikir mengenai Allah dan manusia di dalam penciptaannya. Dia menulis dalam Mazmur 8, "Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan-bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotoinya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas perbuatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan." Ayat 4-9. Nafas dari roh kehidupan juga diberikan kepada binatang-binatang, Kejadian 7 ayat 22. Walaupun demikian, hanyalah kepada manusia di mana Allah langsung menghembuskan nafas kehidupan. Manusia adalah mahkota dari ciptaan Allah, memiliki tingkatan yang lebih tinggi dari binatang. Sebagiannya disebabkan oleh adanya pemberian kekuasaan langsung dari Allah sang pemberi kehidupan. Tindakan terakhir dari karya penciptaan Allah adalah dengan menciptakan wanita. Semua binatang telah diciptakan jantan dan betina dan diberi perintah untuk berkembang biak. Kejadian 1 ayat 22 dan 24. Hanya Adam yang masih sendirian. Suatu kenyataan yang ditemukannya ketika ia sedang memberi nama binatang-binatang yang datang kepadanya. Kejadian 2 ayat 20. Maka Allah membuat seorang penolong yang unik bagi laki-laki yang berasal dari hidupnya. Allah menggunakan kehidupan, tulang dan daging, dari tubuh yang hidup dari laki-laki untuk membentuk seorang perempuan. Jadi, baik laki-laki maupun perempuan mengalami jamahan intim tangan Allah dalam penciptaannya. Ketika Allah membawa perempuan itu kepada sang laki-laki, dia segera menyadari bahwa perempuan itu adalah bagian dari hidupnya. Dia berseru, "Inilah dia, tulang dari tulangku, dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki." Ayat 23. Pengalaman Adam dan Hawa yang paling mendasar tentang Allah adalah betapa Allah mengasihi mereka dan mencukupi dalam pemeliharaannya. Allah memberikan taman yang sangat indah di Firdaus. Di dalamnya ada pohon-pohon yang buahnya sangat enak untuk dimakan. Kejadian 2 ayat 8-9.
Pada mulanya dia menempatkan Adam dan kemudian Hawa di dalam taman, yang tak diragukan lagi dapat memenuhi semua kebutuhan jasmani, emosional, dan rohani mereka. Makhluk hidup yang memiliki kebebasan moral yang diciptakan sesuai dengan gambarnya harus diberi kesempatan untuk membalas kebaikan Allah dengan kemauan bebas mereka sendiri, sehingga Adam dan Hawa bebas untuk merespons kasih Allah atau dengan tidak mengasihi Allah. Allah telah memberikan mereka kehidupan, rumah yang indah, makanan yang berlimpah-limpah, tujuan untuk hidup, secara harafiah apapun yang mereka perlukan. Sekarang merupakan pilihan mereka untuk membalas mengasihi Dia. Allah memberikan sebuah perintah kepada Adam dan akhirnya kepada Hawa untuk dipatuhi. Pertama, Allah ingin menarik perhatian mereka kepada pemberiannya yang berlimpah. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ayat 16. Ada berbagai jenis makanan yang berlimpah-limpah yang dapat memuaskan rasa lapar Adam dan Hawa. Lalu Allah menaruh satu batasan untuk mereka. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Ayat 17a. Itu adalah perintah yang sederhana yang sangat mudah bagi Adam dan Hawa untuk diikuti. Apakah mereka akan mematuhi Allah yang telah menunjukkan kasih yang sangat besar kepada mereka, atau apakah mereka akan melanggar perintahnya dan menuruti kemauan mereka sendiri? Akhirnya, Allah memperingatkan mereka akan akibat dari ketidaktaatan. Ayat 17b. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Hidup yang sejati hanya didapatkan dari komunikasi dan keterkaitan dengan Allah, Sang Pemberi kehidupan. Kebalikan dari kehidupan adalah kematian, atau keterpisahan dari Allah, Sang Pemberi kehidupan. Itu sebabnya peringatan yang utama dihubungkan bukan hanya dengan kematian secara rohani, atau keterpisahan dengan Allah, tetapi juga dengan kematian secara jasmani. Secara harfiah, peringatan Allah adalah menuju kematian, maka kamu akan mati. Bila Adam dan Hawa tidak taat kepada Allah, mereka akan segera mengalami kematian secara rohani dan kematian jasmani pada akhirnya. Karena Adam dan Hawa masih polos dengan kebenaran yang masih belum teruji, tidak ada kecenderungan dalam tabiat mereka yang dapat membawa mereka untuk tidak mentaati Allah. Harus ada sesuatu dari luar yang membujuk mereka sehingga mereka dapat mengambil pilihan moral yang bersifat pribadi untuk tidak patuh. Melalui proses penipuan dan penyangkalan yang mencolok, ular yang menunjuk pada iblis dalam Wahyu 12 ayat 9 menciptakan sebuah situasi di mana Adam dan Hawa memilih untuk tidak taat terhadap perintah Allah. Kejadian 3 ayat 1-7. Rupanya Hawa telah tertipu, tetapi Adam memilih dengan sengaja untuk tidak mentaati Allah. 1 Timotius 2 ayat 14. Dan melalui dialah dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Roma 5 ayat 12. Tak lama setelah Adam dan Hawa tidak patuh, Allah datang untuk mencari mereka di taman. Mereka menjadi sangat sadar akan dosa mereka dan berusaha untuk menutupi kesalahan mereka dengan membuat penutup untuk diri mereka dari daun-daunan. Jauh di dalam hati mereka, mereka tahu bahwa hal itu adalah sia-sia. Dan itu sebabnya mereka berusaha untuk bersembunyi. Tentu saja Allah telah mengetahui apa yang telah diperbuat oleh Adam dan Hawa, Kejadian 3 ayat 11. Tetapi sifat Allah yang memberi kehidupan membuatnya untuk mencari dan menemukan anak-anaknya yang terhilang. Di manakah kamu? Dia bertanya, ayat 9. Sebuah pertanyaan yang mendorong Adam untuk mengakui kesalahan dan ketakutannya, ayat 10. Setelah berulang kali berusaha menyalahkan yang lain tapi sia-sia, Adam, Hawa, dan ular menerima hukuman Allah untuk ketidaktaatan mereka. Ayat 14-19. Benarlah apa yang telah diperingatkan oleh Allah. Laki-laki dan perempuan itu kehilangan persekutuan dengan Allah ketika Dia mengusir mereka keluar dari dalam taman. Ayat 24. Dan pada akhirnya mereka pun mengalami kematian secara jasmani. 5 ayat 5. Sebagai akibat dari dosa dan pemberontakan Adam dan Hawa, kematian rohani dan jasmani tersebar kepada semua orang. Tetapi bukannya tanpa harapan akan keselamatan sebagaimana yang diterangkan oleh Paulus dalam Roma 5. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan maut melalui dosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi benar untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 12, 19, 21.
Dalam penghakiman yang adil, Allah yang murah hati memberi jalan kepada Adam dan Hawa beserta keturunannya agar dapat bersekutu kembali dengannya. Petunjuk yang pertama adalah dengan membuatkan baju untuk mereka dari kulit binatang, Kejadian 3 ayat 21. Karena penutup yang mereka buat sangatlah tidak memadai. Dibutuhkan pencurahan darah yang tidak berdosa untuk membuat penutup yang layak bagi mereka. Hal ini merupakan gambaran awal dari penebusan. Lihat Imamat 17 ayat 11. Petunjuk yang kedua adalah dengan janjinya akan kedatangan seorang penyelamat. Kejadian 3 ayat 15 telah lama disebut sebagai Injil yang pertama atau Proto-Evangelium. Dalam penghakiman yang dikatakan kepada ular, Allah menjanjikan, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Secara umum, penghakiman ini menunjukkan adanya peperangan yang terus-menerus antara baik dan jahat, sebagaimana yang dikisahkan selanjutnya antara Kain dan Habel, Kejadian 4 ayat 1-8. Walaupun demikian, secara khusus hal ini menunjuk akan kedatangan seorang manusia yang akan memperoleh kemenangan akhir atas setan. Manusia ini tidak lain adalah Yesus Kristus yang dihancurkan karena kesalahan-kesalahan kita ketika ia mati di atas salib. Yesaya 53 ayat 5. Pada mulanya kematiannya tampak seperti luka yang mematikan, tetapi ia bangkit dari kubur pada hari yang ketiga, memperoleh kemenangan atas ular. Ibrani 2 ayat 14, Wahyu 20 ayat 10. Allah menjanjikan berkat kepada Abram, dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Kejadian 12 ayat 3. Akan datang melalui Yesus Kristus. Tujuannya adalah untuk menjadi juru selamat yang memberi kehidupan. Sebagaimana seluruh manusia mati karena tergolong satu dengan Adam, begitu juga akan dihidupkan karena tergolong satu dengan Kristus. 1 Korintus 15 ayat 22. Juru selamat yang memberi kehidupan. Kisah mengenai Allah yang memberi kehidupan terus berlangsung dalam Perjanjian Baru. Tak ada buku lain di dalam Alkitab yang menunjukkan sifat pemberi kehidupan dari Yesus Kristus seperti yang ditunjukkan secara teliti oleh Injil Yohanes. Melihat ke belakang tentang penciptaan, Rasul Yohanes menirukan kata-kata dari Kejadian pada pernyataan awal dari Injilnya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Yohanes 1 ayat 1-5. Yohanes secara hati-hati mencampurkan kata-kata dari Kejadian 1, seperti kehidupan, terang, dan kegelapan, untuk menunjukkan bahwa temanya berasal dari kisah penciptaan awal. Firman itu adalah Kristus, seperti yang kemudian dikatakan secara langsung oleh Yohanes, dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Wahyu 19 ayat 13, lihat juga dalam Yohanes 1 ayat 14. Ketiga pribadi dari Allah terlibat di dalam penciptaan. Bapa yang menciptakan, tetapi ia melakukannya melalui Roh Kudus, Kejadian 1 ayat 2, dan Anak, 1 Korintus 8 ayat 6. Meskipun demikian, Yesus Kristus memiliki peranan yang unik, sebagaimana diterangkan di dalam Kolose 1 ayat 16-17. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Yang lebih penting daripada penciptaan dunia, menurut Yohanes, adalah kenyataan bahwa Yesus adalah Sang Pemberi kehidupan. Di dalam Dia ada kehidupan. Demikianlah dikatakan oleh Yohanes. Sumber kehidupan ada pada Bapa, tetapi Ia memberikan kepada Anak, dan kehidupan hanya didapatkan di dalam dirinya. Yohanes menutup, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup di dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Yohanes 5 ayat 26, lihat juga dalamnya 1 Yohanes 5 ayat 11-12. Sebenarnya, Yohanes berkata bahwa tujuan menuliskan Injilnya adalah supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah,
dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Yohanes 20 ayat 31. Benarlah seperti tujuannya, Yohanes membangun tempat bagi Yesus Kristus sebagai juru selamat yang memberikan kehidupan di dalam seluruh Injilnya. Allah memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hanya orang yang percaya kepada anak akan memperoleh hidup yang kekal, dan orang yang tidak percaya tidak akan mendapatkan kehidupan. Yesus menambahkan bahwa dirinya adalah roti kehidupan, dan barang siapa makan roti ini akan hidup untuk selamanya. 6 ayat 35-51. Sebelum membangkitkan Lazarus, Yesus mengatakan dirinya, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Yohanes 11 ayat 25-26. Yesus memberikan dan menopang kehidupan secara jasmani. Lihat Kolose 1 ayat 16. Tetapi tujuan utamanya adalah datang ke dunia untuk memberikan kehidupan yang kekal. Tak ada yang lebih meyakinkan mengenai hal ini daripada perkataannya sendiri. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Rasul Paulus menuliskan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Dalam sebuah paradoks yang aneh, Yesus Kristus yang mewujudkan kehidupan harus mengalami kematian di atas salib supaya dia dapat memberikan kehidupan kepada umat manusia. Rasul Yohanes memberikan perintah kepada para pengikut Kristus, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. 1 Yohanes 2 ayat 2. Keadilan Allah haruslah dipuaskan, dan untuk mewujudkannya diperlukan sebuah pengorbanan yang tanpa dosa. Kristus harus menjadi seperti salah satu dari antara kita. Yohanes 1 ayat 14, hidup tanpa dosa, Ibrani 4 ayat 15, dan merasakan kematian bagi seluruh umat manusia, Ibrani 2 ayat 9, untuk memberikan hidup yang kekal bagi semua orang yang percaya kepadanya. Inilah intisari dari pemberitaan Injil yang harus dipercayai untuk mendapatkan kehidupan rohani yang kekal. Seperti yang diterangkan oleh Rasul Paulus, dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepada kamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, dan bahwa ia telah menampakkan dirinya kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. 1 Korintus 15 ayat 1-5. Kehidupan datang karena percaya bahwa Kristus telah mati bagi dosa-dosa kita, dibuktikan oleh penguburannya. Dan dia bangkit dari kuburan, dibuktikan dari penampakannya kepada banyak orang. Tidak ada jalan lain untuk mendapatkan kehidupan. Yesus adalah satu-satunya pengantara antara manusia dan Allah. 1 Timotius 2 ayat 5-6. Sebuah kenyataan yang dikatakan oleh Yesus dengan berani. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Sebagai juru selamat pemberi kehidupan, Yesus terus mencari dan menyelamatkan orang-orang yang terhilang. Lukas 19 ayat 10. Lihat juga Markus 1 ayat 38. Sama seperti yang Allah lakukan kepada Adam dan Hawa setelah pemberontakan mereka. Inilah maksudnya datang ke dunia. Barang siapa yang percaya kepadanya dan menerima hidup yang baru, dilahirkan kembali, Yohanes 3 ayat 3, dan menjadi ciptaan yang baru, 2 Korintus 5 ayat 17. Mereka menjadi bagian dari gereja yang memberi kehidupan di mana Kristus sebagai kepalanya, Kolose 1 ayat 18. Gereja yang memberi kehidupan. Ketika pertama kali Yesus berkata tentang gerejanya, dia dengan kuasanya menjamin pertumbuhan gerejanya. Aku akan mendirikan jemaatku, Matius 16 ayat 18. Bagaimana dia dapat membuat klaim semacam itu? Sebagai seorang juru selamat, sang pemberi kehidupan, dia adalah kepala gereja. Sifatnya adalah memberikan kehidupan, dan gerejanya, yaitu tubuhnya, bertanggung jawab untuk membagikan kehidupan itu kepada dunia. Gereja atau Yunani, dalam bahasa Yunani eklesia, adalah sekumpulan orang. Dalam perjanjian baru, kata tersebut digunakan untuk menunjukkan sekumpulan orang Kristen, baik secara universal maupun lokal.
Gereja yang universal adalah tubuh yang rohani yang terdiri dari semua orang yang telah mengakui Yesus Kristus saja sebagai juru selamatnya. Lihat Efesus 1 ayat 22-23. Gereja lokal adalah sekumpulan orang Kristen yang telah dibaptis dan terorganisasi untuk melaksanakan amanat agung di satu wilayah tertentu, yang juga melakukan berbagai tanggung jawab lainnya yang diberikan kepadanya. Lihat 1 Korintus 1 ayat 2, 1 Tesalonika 1 ayat 1. Saat Kristus menyatakan bahwa ia akan membangun gerejanya, baik gereja yang universal maupun gereja-gereja lokal termasuk ke dalam bentuk benih. Pertumbuhan dari gereja yang universal terjadi terutama ketika gereja-gereja lokal dengan setia memenangkan jiwa untuk Kristus dan membawa petobat-petobat baru masuk ke dalam persekutuan tubuh Kristus. Tentu saja Kristus adalah kepala dari gereja dalam dimensi lokal dan universal. Kristus sebagai kepala gereja merupakan hasil alamiah dari sifatnya yang memberi kehidupan, yang dimulai dari penciptaan dan melanjutkan peranannya sebagai juru selamat dari tubuh. Rasul Paulus menuliskan, "Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi. Segala sesuatu telah diciptakan melalui Dia dan untuk Dia. Dia jugalah kepala dari tubuh, yaitu gereja." Kolose 1 ayat 16 dan 18. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Efesus 1 ayat 22-23. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, Dialah yang menyelamatkan tubuh. Efesus 5 ayat 23. Sebagai wujud dari tubuh Kristus yang hidup, gereja lokal harus menjadi saluran yang hidup baik untuk kelahiran rohani maupun pertumbuhan rohani. Gereja mula-mula mengalami pertumbuhan semacam itu secara seimbang. Perhatikan hubungan yang saling memengaruhi yang muncul secara alami antara kelahiran rohani dengan pertumbuhan rohani dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41-42. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa, atau kelahiran rohani. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa, atau pertumbuhan rohani. Tubuh harus melakukan apa yang diperintahkan oleh kepalanya. Itu sebabnya Rasul Paulus mendorong gereja Kristus untuk memusatkan perhatian pada kelahiran rohani dan pertumbuhan rohani. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang yang akan lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Kemudian dalam pasal berikutnya dia memperingatkan gereja untuk terus memusatkan diri keluar. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Pertumbuhan rohani dari tubuh itu sangat penting. Tapi kita juga mengharapkan agar gereja bertumbuh secara jumlah ketika kelahiran-kelahiran secara rohani ditambahkan ke dalam persekutuan gereja. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Demikian ditulis oleh Lukas, Kisah Rasul 2 ayat 41. Ditambahkan kepada apa? Mereka ditambahkan kepada gereja di Yerusalem. Dengan menggunakan gambaran yang berbeda, Rasul Petrus mengingatkan orang-orang percaya yang masih muda bahwa Kristus adalah batu yang hidup. Lihat Mazmur 118 ayat 22, Efesus 2 ayat 20, dan mereka masing-masing menjadi batu-batu yang hidup, yang lebih kecil yang dibangun ke dalam rumah rohani. 1 Petrus 1 ayat 2, pasal 2 ayat 4-5. Gambaran itu seperti sebuah rumah yang belum jadi. Orang yang membangun masih sedang dalam proses untuk menambahkan batu-batu yang baru kepada bangunan melalui kesaksian dari orang-orang yang telah menjadi bagian daripadanya. Ayat 9. Ketika setiap batu yang baru ditambahkan, ia mengambil tempat di dalam bangunan untuk memberikan kemuliaan kepada orang yang membangunnya. Setiap batu diambil dari kegelapan dan ditempatkan ke dalam terang, sehingga ia dapat dilihat oleh orang-orang yang belum menjadi bagian daripada bangunan sebagai saksi dari kehebatan si pembangun. Ayat 6-12. Yesus adalah juru selamat yang hidup. Dia adalah kepala dari tubuh yang hidup, yaitu gerejanya. Apakah mungkin dia menjadi kepala dari gereja yang mati, gereja yang menurun, dan gereja yang tidak bertumbuh? Untuk gambaran gereja secara universal, jawabannya adalah tidak. Dia adalah juru selamat yang memberi kehidupan, dan gereja sebagai tubuhnya haruslah menjadi gereja yang memberikan kehidupan.
Janjinya yang berkuasa, yaitu gerejanya akan bertumbuh, masih bisa dipercaya. Sayangnya di dalam kenyataan hidup, gereja lokal sering kali mati, menurun, dan tidak bertumbuh. Meskipun demikian, ini bukanlah norma yang seharusnya. Setiap gereja harus menunjukkan kekuatan dari kepalanya, yaitu Yesus Kristus. Janji dan perintah mengenai pertumbuhan gereja timbul dari hati Allah. Bapa yang memberi kehidupan itu rindu untuk memberikan hidup yang baru kepada umat manusia melalui keselamatan yang diperoleh dengan harga yang mahal, hanya melalui anaknya yang memberikan kehidupan. Dia mengutus anaknya masuk ke dalam dunia sehingga dunia akan diselamatkan melalui dia. Yohanes 3 ayat 17. Dan kerinduannya adalah supaya tidak seorang pun yang binasa, tetapi agar semua orang bertobat. 2 Petrus 3 ayat 9. Kita tidak dapat lari dari kenyataan bahwa gereja dan misinya yang memberikan kehidupan merupakan ciptaan Allah. Itulah sebabnya pertumbuhan gereja Alkitabiah berakar di dalam sifat Allah sebagai pemberi kehidupan. Sebagai pernyataan gereja Kristus di tempat kita secara lokal, kita tidak bisa memilih akhir atau maksud yang ingin kita ikuti. Mengapa sebagian gereja bertumbuh? Jawabannya kompleks. Tetapi secara sederhana, gereja-gereja bertumbuh ketika mereka bekerja sama dengan Allah untuk membawa kehidupan kepada dunia yang tersesat. Sama seperti Adam dan Hawa bebas memilih untuk menaati atau tidak taat kepada Allah, demikian juga gereja-gereja secara individu bebas memilih untuk bekerja sama atau tidak bekerja sama dengan Allah dalam membawa kehidupan kepada dunia yang terhilang. Bagaimana kita dapat bekerja sama dengan Allah untuk membangun gereja yang setia? Hal ini dapat dilakukan dengan mengikuti prinsip-prinsip yang memberi kehidupan dari pertumbuhan gereja yang Alkitabiah. Dalam pasal-pasal selanjutnya, saya akan menerangkan mengenai 9 prinsip ini. Allah yang Maha Kuasa, penguasa bangsa-bangsa, Engkau telah menyatakan, Akulah Allah dan tidak ada yang lain. Engkau telah menciptakan dunia dan segala suku-suku bangsa dan tingkatan-tingkatan manusia. Dan kemudian Allah yang baik, Engkau mengirimkan anakmu Yesus Kristus Tuhan kita untuk menunjukkan kehendak-Mu kepada manusia dan menjadi korban penghapus dosa. Engkau memanggil orang untuk bertobat dan diselamatkan melalui iman dalam nama-Mu. Hanya dengan mengakui Dia sebagai juru selamat, dan Tuhan orang akan diselamatkan. Percepatlah ya Tuhan hari ketika dosa dan kematian dikalahkan. Saat ketika langit baru dan bumi baru akan muncul, dan kehendak-Mu jadi di bumi seperti di surga. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Donald McGovern. Pertanyaan-pertanyaan untuk ditanya dan dijawab. Pertama, siapakah sumber dari pertumbuhan gereja yang Alkitabiah dan bagaimana hal itu mempengaruhi gereja kita? Kedua, apakah akibat dari fakta bahwa juru selamat yang memberi kehidupan itu menjadi kepala dari gereja Anda? Tiga, bagaimana sifat Allah yang memberi kehidupan mengalir melalui gereja Anda? Empat, mengapa sifat Allah yang memberi kehidupan menuntut pertumbuhan gereja? 5. Kapan terakhir kali gereja Anda berusaha mencari dan menyelamatkan orang yang terhilang?